gue Putri Andriana, tentunya dalam acara Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Soalnya kita hari ini mau nge-review makanan yang enak banget. Lagi-lagi makanan dari Indonesia. Soalnya Indonesia tuh kalau ngomongin kuliner di Indonesia tuh kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Akan ada terus lagi yang baru lagi dan pastinya tuh enak. Salah satunya kayak makanan yang mau kita review hari ini, yaitu makanan khas dari Semarang. Nah, jadi buat teman-teman nih yang belum pernah ke Semarang atau penasaran ya, sebenarnya kalau ke Semarang tuh enaknya makan apa sih? Itu wajib banget pantengin episode hari ini. Soalnya ini yang kita bahas adalah makanan yang memang benar-benar terkenal banget di Semarang. Udah ada 6 makanan khas Semarang di depan aku. Ini yang pertama ada tahu gimbal, terus ada garang asem, ada soto Semarang, ada lumpia khas Semarang, terus ada tahu petis, sama ada juga wingko. Ini wingko babat. Mungkin yang pernah nerima oleh-oleh dari kerabat yang dari Semarang itu biasanya pasti bawanya tuh wingko babat. Itu karena memang udah terkenal banget dari Semarang. Tapi uniknya makanan-makanan khas Semarang ini sebenarnya nggak semuanya pure asal Semarang. Jadi ada juga yang dalam bentuk adaptasi dari wilayah lainnya ya. Kayak misalnya di Semarang bentuknya seperti ini tapi di kota lain apa ya agak mirip-mirip dikit lah sama makanan-makanan khas wilayah lainnya, apalagi masih daerah Jawa. Nah langsung aja nih kita cobain. Yang pertama ini tahu gimbal dulu. Ini tadi pas pertama kali aku ngeliat penampilannya agak kaget sih. Ngiranya tuh kayak ketoprak ya. Tuh. Looknya itu bener-bener kayak ketoprak, kayak nggak ada tahu-tahunya gitu. Di mana letak tahunya? Tapi namanya tetap tahu gimbal. Emang soalnya kalau kita ngomongin soal kuliner di Indonesia itu namanya tuh suka aneh-aneh aja gitu. Tapi ini ya teman-teman, kenapa dinamakan gimbal? Itu karena memang terdiri dari berbagai bahan sama berbagai bumbu rempah-rempah juga. Mungkin jadi kayak disatuin gitu, jatuhnya jadi kayak gimbal ya. Tapi ini memang sering juga disamain kayak ketoprak atau gado-gado yang biasa kita temuin di Jakarta. Kalau dari atas jujur ini penampilannya menarik menurut gue. Karena kayak ketoprak ya, gue juga doyan ketoprak, doyan gado-gado. Jadi ngeliat penampilannya tuh menarik banget. Bumbu kacangnya juga wangi, terus kayak isinya tuh banyak gitu. Jadi pengennya tuh kayak pengen nyobain semuanya gitu yang ada di piring nih, isinya banyak banget. Kayak sayuran ada. Ini kita lihat dari sepenglihatan mata dulu ya. Yang kelihatan tuh ada lontong. Terus dia ada telur, tapi telurnya itu unik. Jadi telurnya biasanya kalau di gado-gado itu kan dia telur rebus. Nah, ini tuh dia telur ceplok. Tuh, jadi agak-agak effort ya bikinnya, mesti nyeplok telur dulu. Terus ada tahu, tahunya itu dia tahu putih. Ada lontong, ada kol, ada timun, ya pokoknya kelihatannya gitu lah. Sama ini ada gorengan tepung. Oh ada bakwan. Anyway ini harganya berapa ya tahu gimbal guys? Ini kita bandingin sama ketoprak, coba harganya. Bentar ya dicari dulu. Kita apakah dia lebih mahal atau justru lebih murah dari ketoprak. 20.000 something ya, oke lah ya. Masih hampir mirip. Oke kita coba dulu nih lontongnya ya. Gue tau lu udah ngincer ini kan. Minta buru-buru syuting dia. Bumbunya tuh gak ada bedanya sama bumbu ketoprak. Ya. Terus dia kolnya itu dia kol ini. Kayaknya tuh bukan kol mentah. Maksudnya kayak kol udah direbus sampai rada-rada lembek. Gitu ya. Gue bingung sih bedainnya sama ketoprak tuh apa ya? Persis banget. Ini mungkin yang orang Semarang boleh nggak dijelasin bedanya sama ketoprak tuh apa? Soalnya isinya sama persis, cuman dia ada bakwan udangnya nih. Wow nih 20.000 tapi dapat bakwan udang, lumayan gak sih? Kita kalau kayak beli ketoprak gado-gado gitu kan biasanya nggak dapat bakwan ya. Nah ini dapat bakwan udang. Tuh ya kelihatan ya. Terus tahunya itu dia tahu putih.
tahu Cina gitu. Nah, tahu Cina, terus ada lontong, ada bakwan udang, ada kol, ada timun, terus ada telur ceplok. Dah, pokoknya isinya itu. Kalau soal rasa ketoprak. Lebih ke gado-gado sih. Soalnya banyak sayurannya. Gado-gado. Yang banyak sayurannya tuh apa gado-gado kan? Gado-gado kalau ketoprak kan kayak bihun, toga. Kalau gado-gado tuh macam-macam. Nah, ini kayak gado-gado. Persis banget, cuman kok bumbunya dikit ya? Ini mungkin masukan buat para penjual. Oh, masih ada lagi. Oke, nggak usah, nggak apa-apa. Cuman gue bingung aja, kayak biasanya tuh kalau jual kayak ginian bumbu kacangnya tuh banyak, tapi kok ini dikit. Mungkin nanti dituang di atasnya doang ya. Ya. Enak loh. Ini buat yang pengen makan sayuran tapi pengen enak. Ini juga enak, tapi ya udahlah, pesan aja gado-gado sama kok. Dia pakai kerupuknya kerupuk warna-warni gini. Telurnya telur ceplok aja. Kayak enak aja gitu. Mungkin gue udah bosan biasa makan gado-gado telurnya telur rebus. Tapi ini telur ceplok. Oke, rate-nya berapa ya? Mungkin gue kasih 8 kali ya. Soalnya enak, tapi gue kayak nggak bisa ngebedain sama gado-gado gitu. Mungkin buat teman-teman yang di Semarang bisa jelasin sebenarnya letak perbedaannya tuh ada di mana. Apakah cuma di telur ceploknya doang? Apa di bakwan udangnya doang? Itu nggak tahu deh. Dan harganya masih cukup worth ya, di 20.000 lebih. Oke, kita next ke makanan selanjutnya. Apa dulu ya? Garang asem deh. Wow, ini tuh minyaknya kayak berlimpah banget gitu. Ayamnya juga menggoda. Dia ada cabai-cabai potongnya kayak gini ya. Nah, kalau ngomongin soal garang asam, itu sebenarnya nggak cuma di Semarang, kayak yang tadi gue bilang di awal. Ada juga di daerah-daerah lain, kayak misalnya di Kudus atau di Pati. Biasanya tuh cuma beda-beda dikit aja cara penampilannya. Tapi biasanya garang asam ini nggak selalu ayam, biasanya bisa pakai ikan bandeng juga. Atau pakai daging sapi juga bisa. Nah, kalau ini yang kita beli adalah dia garang asam yang isinya itu ayam. Dia minyaknya sangat-sangat banyak banget, terus kental. Oh, dia isinya tuh ada ininya nih. Ada ini tuh kayaknya bombay apa sih? Apa labu ya? Labu deh kayaknya, nggak mungkin bombay. Labu, terus dia cabenya cabai keriting sama cabai hijau. Cabai hijaunya tuh cabai hijau yang gede-gede ya, yang biasanya tuh buat plating. Baunya tuh kayak lodeh. Tapi kok cobain dikit deh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh kayak sayur lodeh tapi versi berminyak banget. Kayaknya tetap dia tuh masaknya pakai santan, tapi santannya tuh nggak banyak gitu. Dan asem. Tapi bukan asemnya kayak sayur asem ya. Tuh enggak. Dan ini satu porsi dapat 2 ayam. Ayamnya tapi masih merah gini loh. Tuh. Kayaknya ayamnya nggak direbus dulu deh. Masaknya tuh langsung barengan sama sayurnya gitu. Jadi dia masih merah kayak gini. Ini dapat potongan dada sama dapat potongan sayap. Lumayan juga sih, satu porsi dapat 2. Masih merah gitu, kenapa ya? Ayo, tapi empuk banget loh. Kok empuk banget ya? Jujur ini empuk banget, kayak langsung ditusuk langsung hancur gitu. Jujurly, kayak literally gitu. Di presto ya benar. Tapi di presto kok masih ada darahnya? Oh, ini gue makan yang bagian yang nggak ada darahnya sih. Pokoknya dia tuh kayak sayur lodeh,
tapi santannya nggak gitu banyak, tapi lebih kental, pokoknya minyaknya kuat banget. Ini buat yang menghindari makan minyak, hati-hati, tapi enak loh. Rempah-rempahnya tuh berasa banget. Lihat deh tuh semua bumbunya, ini sampai lengkoas-lengkoasnya masih ada cuy. Lengkoas, daun jeruk. Tuh, enak, kayaknya yang bikin kuat adalah rempah-rempahnya ini. Bahkan dia bawang putihnya aja tuh masih irisan gitu. Enak. Tapi sayurannya kayak gitu-gitu dimakan gak sih? Bawang gitu-gitunya. Kayak di tenggorokan tuh langsung kalau kita nyuapnya banyak tuh langsung sini tuh kayak panas gitu, kayak nyenget. Bukan, kayak panas. Terus minyaknya loh, ini yang gak kuat sih minyaknya, enak sih. Tapi kayak makan minyak. Tapi so far so good. Mungkin kalau kita makannya pakai nasi panas, itu dia minyaknya nggak akan begitu berasa. Nih gue langsung kayak nempel minyak gitu di sini. Tapi enak banget cuy, seger. 8. Rate-nya di 8. Oke, kita lanjut ke kuah-kuah nanti dulu. Kita ke gorengan dulu. Ini ada lumpia Semarang. Nah, jadi belinya tuh udah dapet daun bawang ini. Daun bawang. Dapat daun bawang, dapat timun, sama dapat sausnya ini ya. Jadi yang ngebedain lumpia Semarang sama lumpia lainnya itu, kalau lumpia lainnya kan biasa isinya sayuran, ayam, terus sayuran ayam, pokoknya gitulah ya isinya. Nah kalau Semarang ini dia isinya tuh rebung. Rebung itu pucuk bambu muda. Nah jadi buat yang nanya-nanya, rebung tuh adalah bambu ya, pucuknya tapi yang muda. Atau kita tuh gampangnya ngeliat bentuknya kayak bengkoang. Cuman kalau boleh jujur, yang gue kurang suka dari lumpia Semarang adalah salah satunya baunya. Baunya tuh kayak nyenget banget. Karena pakai rebungnya kan yang bikin. Sausnya tuh dia kental banget tuh. Iya gula merah, kalau rangi gula merah dong. Tuh kental banget. Kayak tapioka bener. Tapioka atau enggak maizena. Nah ini kita lihat ya isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya sih kurang jujur. Tapi kalau pas udah makan sih enak harusnya. Lumpia basah beda. Lumpia basah kan dia kulitnya masih putih gitu kan. Terus itu diongseng. Tapi dari Semarang juga kalau lumpia basah. Oh lumpia basah Semarang. Tapi dia isinya lebih macem-macem. Sumpah baunya tuh kayak, maaf ya, kalau soal rasa sih enak, tapi baunya tuh kayak khas ya, bau khas lah ya. Terus dia harganya tuh lebih mahal dibandingkan sama lumpia biasa. Ini satu pieces berapa? Kayaknya sekitar 7 ribuan deh satu piece. Berapa? 45 dapat 5. 45 tua gapat mak. Berarti berapa? 9 ribuan. Nah, lumayan kan? Kita kalau beli gorengan biasa harga tuh nggak segitu. Mungkin rebung mahal kali ya. Gue mau makan kayak deg-degan gitu. Makannya tuh pakai ini gitu, nih gini. Terus pakai saus. Satu batang gini. Oh, kan tergantung yang beli dong mau makan enggak. Bener dong, kita sih dikasih, tapi kan tergantung. Pakai sausnya dulu ya. Apanya di bawahnya? Enak kok. Malah enakan pakai ini tahu. Jadi baunya kalah. Bener sumpah enak banget coy. Gue emang suka daun bawang. Gue kan lebih suka ininya deh. Apalagi pakai acar. Ini enak sumpah. Sumpah enak coy. Biasa ini mah. Tapi enak beneran, gak bohong. Tapi kalau menurut gue, kalau ininya doang, maaf ya, nggak cocok di lidah gue. Kalau ini sama saus, tapi pas pakai ini enak banget.
Cobain ya soto doang. Manis doang. Kayaknya gula merah deh bener. Iya, tapi kalau kue rangi lebih kental lagi. Lebih coklat gitu maksudnya. Enak serius nggak bohong. Tapi harus dapet ininya loh, kalau nggak enak. Ini tuh daun bawang kan? Tapi harus dapet yang kecil-kecil gini kalau bu yang muda ya. Kalau kita kucai beda, kucai kayak daun. Kalau ini daun bawang. Serius ini membantu banget menghilangkan bau. Beneran enak banget. Tapi ini penasaran deh gue isinya nggak pure rebung doang. Nih gue tunjukin isi rebungnya tuh kayak gini nih. Tuh. Ada bukan daging, kayak daging ayam. Tuh ya, isinya tuh kayak gini. Jadi dia nggak mesti dimasak dulu dalamnya, terus kayak ditambahin kecap deh. Nah, kecap. Oke. Kaget sih pakai ini, enak banget intinya gitu. Gue udah beberapa kali nyobain lumpia Semarang, tapi nggak gitu nyaman dengan baunya. Ini pun sama, tapi ini so much better pakai ini, wajib. Karena gue juga suka daun bawang mungkin ya. Oke, next kita ke kuah-kuah dulu, nanti kita ke gorengan lagi. Nah, ini soto Semarang, tara. Kelihatan nggak? Bedanya, kalau soto Semarang itu dia sebenarnya sama kayak soto Kudus. Cuman kalau soto Semarang itu lebih bening. Kalau soto Kudus itu dia lebih keruh. Ya, jadi dia nih emang bening. Tapi maaf ya, sebetulnya kalau ngelihat dari atas, ini tidak lebih menarik dibandingkan soto lainnya. Kalau soto lain kan kayak heboh, ada daging, apalah gitu ya. Ini tuh kayak bihun toge doang, tapi kalau rasanya sih gue udah pernah nyoba enak. Cuman kalau untuk penampilan ini kurang menarik. Soto Lamongan tuh soto ayam ya? Iya. Kalau soto Lamongan kuning bukan sih? Kuning kan? Nah itu kan menarik gitu warnanya ya. Ini tuh bening banget kayak kuah bakso. Ada kayak. Tapi ini enak, tapi jangan pikir ini gak enak ya, ini enak banget. Isinya itu dia cuman toge. Togenya juga toge yang kecil-kecil. Bukan toge panjang, kayaknya anak toge deh. Tuh, dia isinya tuh pure bihun atau soun ya, kita cobain ya. Rasanya tuh gurih, tapi kayak kuah bakso. Kayak kuah bakso, udah gitu. Kalau soto kan yang di pikiran gue kalau ngomongin soto tuh dia kental. Rempah-rempahnya tuh kuat banget, entah kunyitnya apa santannya gitu. Ini kayak kuah bakso. Gurih doang kayak pakai kaldu gitu. Nah ini gue nggak tahu nih soun apa bihun, kita coba dulu ya. Bihun ya. Iya bihun, ini bener bihun. Tapi ini emang nggak dapet sambal. Harusnya dapet kan. Dia tuh ada ayamnya juga ya guys. Jadi isinya nih ya, aku summary. Ada bihun, ayam sama toge, sama tomat sama daun bawang gitu lah yang perintilan. Jadi bukan isinya kayak soto jeroan, isinya daging atau babat gitu, bukan. Kalau soto Semarang ini tuh kayak ini udah kayak bakso kalau kita makan sore-sore tuh pakai nasi gitu. Enak banget. Enak banget. Karena cocok di lidah kita. Tapi kalau buat kalian yang ngebayanginnya makan sotonya tuh yang heboh, dan ini kayaknya satu-satunya soto yang rendah kolesterol. Nggak ada santan, dia bening, nggak ada jeroan, isinya tuh cuman bihun sama ayam doang. Oke, so far sih enak ya. Tapi gue jarang tuh ngeliat ada orang jual soto Semarang. Jarang, paling kayak soto Betawi, soto Kudus masih oke lah. Ya soto mie, soto Makassar, tapi kalau kayak soto Semarang itu jarang banget. Lanjut tinggal 2 nih, ada tahu petis sama wingko terakhir kali ya.
Ini yang dari tadi heboh diperbincangkan karena nggak semuanya suka petis. Nah buat teman-temannya yang nggak tahu petis tuh apa sih? Jadi petis tuh kayak saus yang terbuat dari ikan atau udang. Jadi dia dimasak terus sampai lama sampai jadi saus. Nggak tahu sih detail bumbunya tuh apa, nggak tahu, kalian bisa searching. Tapi dia itu kenapa bisa hitam? Karena dimasaknya lama banget, saking lamanya itu sampai hitam. Betis kan? Masa betis? Oke, ini tuh dia tahunya tahu coklat. Cium aromanya dulu ya. Ini tuh kayak karkol gitu. Baunya tuh kayak ini, kayak terasi. Terasi antara terasi atau nggak ikan asin. Terus dia itu tahunya tahu coklat, tapi nggak pakai tepung lagi ya. Jadi kayak pure tahu coklat di dalamnya kayak gini petisnya. Tuh kental banget. Kalau tekstur itu. Tapi kok ada manis-manisnya ya? Gue kalau udah try it udah pasrah sih sebetulnya ya. Pulang-pulang gimana? Tapi enak kok, enak. Pakai cabai. Cuman dia manis, ada manisnya. Oh gula. Gula tapi pakai ikan atau ada amisnya juga. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak kok. Tapi pedes banget. Tapi ini banget, bold banget sausnya. Jadi gue pedes banget coy. Mohon maaf, gue harus nyela dengan lontong. Kayak langsung seru gitu pedesnya. Tapi gue yakin banget ini nggak semua orang suka sih. Ada yang mau nyobain? Sini, Abi, ayo. Mas, yuk. Please dong. Please banget harus nyobain, ini enak banget. Ayo Abi. Yuk tadi udah bangun juga, Bi. Enak banget. Enak kok. Jadi mau nyoba lagi. Kayaknya di sini nggak ada yang ngerebutin ini deh. Tahu petis. Abi suka. Enggak, Abi takut diledekin tahu. Soalnya kayaknya udah siap-siap mau ngeledekin Abi. Tapi ini overall rasanya tuh kayak tahu Sumedang benar, cuman versi gedenya. Sausnya ini manis dan amis. Kalau terasi tuh amis bukannya? Asin ya? Amis kan? Pokoknya amis, pedes nggak sama sekali, petis ini nggak pedes. Yang bikin pedes tadi gue adalah cabai hijaunya ini. Tapi ini sausnya banyak banget, jadi pas dimakan tuh kayak brot gitu loh. Kayak sausnya brot gitu. Kayak di lidah tuh langsung, ya gitu deh. Ya gitulah ya. Gue nggak bisa sih makan banyak-banyak. Tapi kayak kalau makannya dicocol enak. Kalau makannya dicocol enak, nggak kuat. Apa sih Bi? Lu berani di belakang kamera ya? Di depan kamera nggak berani. Oke, lanjut. Ini kita ke makanan terakhir. Ini wingko babat. Tapi bukan dari babat kan? Namanya doang wingko babat. Ini biasanya tuh dijadiin oleh-oleh kalau orang dari Semarang. Tapi kalau di daerah mana yang ada satu kota mana, ini tuh jadi seserahan. Jadi kalau misalnya buat yang nikah, yang cowok mau ngelamar cewek, kalau dia udah yakin banget sama ceweknya, itu wajib bawa si wingko ini. Aduh daerah mana ya? Pokoknya masih daerah Jawa Tengah deh. Kalau nggak salah Samarinda apa mana gitu. Pokoknya daerah Lamongan itu ini dijadiin seserahan, bukan cuman oleh-oleh aja. Oke. Oke lanjut. Kita nyobain. Nih ya, dia itu tebel banget teksturnya. Kayak ketan. Ini terbuat dari apa sih? Kelapa deh kayaknya. Hanya dari kelapa tuh ya.
Nah biasanya tuh kalau kalian beli oleh-oleh dia tuh udah di satu pack gitu loh. Satu pack isinya ada berapa pieces terus dia dibungkus pakai kertas biasanya per kayak gini ya. Harganya sih nggak mahal harusnya. 22 dapat berapa piece? Nah, lumayan sih. Rasanya kayak padat banget. Kayak kelapa, tapi dia lembut. Bukan yang kasar gitu loh. Meskipun kayak kelihatannya gosong. Iya, maksudnya kelapa. Maksudnya lembut banget gitu. Emang tadi gue ngomong apa? Kayak kelapa ya? Emang kelapa, dan jadi emang rasa kelapa. Cuman dia empuk, bukan yang keras gitu. Meskipun kelihatannya kayak gosong pembuatannya, tapi dia nggak garing sama sekali ya. Tapi kayak gue pengen nyobain Wingko tuh garing deh. Ada ya? Beda-beda ya mungkin, nah itu dia. Biasanya tiap daerah itu beda rasa, beda tekstur. Oke? Enak, enggak? Mau nyobain? Enggak kok, nggak salah sama sekali. Soalnya dia tuh kayak, pokoknya kayak nggak dibakar gitu rasanya. Meskipun dia luarnya gosong, tapi nggak dibakar sama sekali. Oke, ini udah semuanya dicobain, udah ada 6 makanan khas Semarang. Mungkin sebenarnya masih ada lagi. Teman-teman boleh banget rekomendasi atau ngasih saran ya makanan Semarang yang enak tuh apalagi sih. Atau cara buat yang enak kayak gimana, beli di mana juga enak. Atau oleh-oleh khas Semarang selain Wingko nih apalagi nih. Soalnya Semarang itu kan salah satu kota yang apa ya, kota yang besar ya. Maksudnya banyak orang tuh melakukan aktivitas entah mudik atau misalnya aktivitas kerjaan dan segala macam. Jadi biasanya kalau orang dari Semarang itu balik ke kotanya tuh bawa oleh-oleh. Nah selain Wingko tuh apalagi yang bisa dijadiin oleh-oleh, itu boleh banget bisa komen di YouTube kita atau di Instagram kita juga boleh banget. Oke guys, ini karena semuanya makanan Indonesia, jadi kalau ditanya cocok nggak di lidah gue, itu cocok banget. Terus juga apa ya, mungkin kecuali ini kali ya, petis nih bukannya nggak cocok, cuman nggak bisa banyak-banyak gitu, ngerti nggak sih? Kayak makan bisa, tapi nggak bisa banyak-banyak. Tapi kalau yang lain itu sangat-sangat cocok di lidah gue. Oke, makasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Mungkin agak-agak heboh, agak-agak rame ya. Oke, sekali lagi thank you teman-teman yang udah nonton episode Terakhir kali ini. Tapi jangan lupa nonton episode-episode Terakhir lainnya mungkin yang belum kalian tonton. Dan juga episode selanjutnya. Tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dadah! Makan lagi.